petani sejak semula, dan meningkatkan pendapatan daripada petani, melaksanakan intensifikasi dengan panca usaha menggunakan bibit, pupuk, batu-bahan, serta irigasi. Itu kan bukan semata-mata menaikkan produksi saja, tapi sebetulnya juga menaikkan pendapatan daripada petani dengan intensifikasi. Tapi ternyata bahasanya petani tidak mempunyai kemampuan untuk membeli prasarana produksi tersebut. Ya, jangankan termasuk daripada tidak hanya prasarana produksinya, akan tapi juga untuk biaya hidup menunggu panennya pun juga tidak dapat. Karena itulah terpaksa harus pemerintah memberikan bantuan, di antaranya kredit, mulai daripada kredit BIMAS. Barangkali sudah mendengar sudah permulaan kredit BIMAS yang kita berikan bermiliar-miliar untuk petani ini. Itu bahkan pada waktu itulah menentukan target itu daripada BIMAS. Ya, targetnya tercapai, tapi ternyata, dan kreditnya juga diambil, tapi ternyata bahwasanya ya pengembaliannya tidak lancar, disebabkan karena yang mengambil kredit bukan petaninya, akan tapi pengurusnya lantas bukan untuk pertanian, tapi untuk usaha-usaha lain, hingga akibatnya dengasinya juga tidak bisa kembalikan, sudah dipakai itu. Nah, kemudian lantas kita alihkan bagaimana baiknya agar supaya betul-betul kredit itu sampai kepada petani. Dia dirubah dengan kredit BIMAS, lantas kita jadikan kredit usaha tani, KUT itu meliwati kelompok-kelompok dan KUD, kemudian lantas dilaksanakan daripada keseluruhannya. Dan ini sudah meliputi daripada triliunan, bukan miliaran, triliunan, itu cukup besar. Tapi akibatnya juga kita berhasil secara keseluruhan, secara nasional swasembada beras. Walaupun memang banyak itu pemerintah terpaksa harus nomboi karena banyak yang tidak dikembalikan itu. Dan ini semuanya harus kita usahakan agar supaya lebih sempurna daripada keseluruhannya itu. Kemudian juga sekarang BIMAS, sekarang KUT sudah lantas juga daripada kredit usaha kecil. Kredit usaha kecil juga demikian, sudah disalurkan seperti tadi 25% daripada kredit sampai kepada 50 juta sampai ke 25 juta sampai 25, 5 sampai pada 50, kemudian 50 sampai 100, kemudian 100 sampai 250. Ini meliputi 25%, jadi tidak sedikit. Nah, tinggal sekarang mengenai penyalurannya saja. Juga daripada kredit mengenai KUD sendiri untuk menampung daripada pembelian produksi daripada petani, sekaligus pula dalam rangka menyusun stok nasional agar supaya harga daripada beras selalu akan stabil, karena produksinya daripada beras tidak hanya tidak merata daripada seluruh wilayah, tetapi terdapat pada sentral-sentral produksi, sehingga lantas ada daerah yang tidak bisa menghasilkan. Ini dengasinya perlu ada distribusi. Dan distribusi daripada kita itu bukan masalah yang kecil, itu karena terlibat pada kepulauan. Kalau hanya Singapura saja ya sudah 5 menit sudah bisa sampai. Nah ini kita ke ujung seperti tadi malam kita mendengarkan di Lombok ini, di Lombok tadi mana kekurangan daripada beras, kelambatan. Ikan apa? Kekurangan, sehingga kelambatan untuk dapat mengirimkan daripada stok nasional yang ada saja sudah akan membawa akibat kenaikan. Padahal stoknya ada, tapi harus dikirimkan. Nah ini antara lain, memang kondisi daripada negara kita itu memang juga lain daripada negara-negara lain. Tapi ya semua ini merupakan satu tantangan yang memang harus kita hadapi. Kemudian juga daripada kredit lainnya sampai kepada ini mengenai bantuan daripada BUMN itu 1% sama 5% itu ternyata juga tidak kecil, daripada ribuan koperasi yang sudah dibantu, dan juga miliaran yang sudah dikeluarkan, dan memang juga manfaatnya ada gitu. Ini pun juga merupakan semua diarahkan kepada pengusaha-pengusaha kecil itu. Nah, tentu sekali lagi bahwasanya tinggal kita sempurnakan daripada kesemuanya ini, dan inilah dalam rangka penyempurnaan itu saudara-saudara sebagai penguasa kecil yang bersangkutan bisa untuk memberikan masukan-masukan apa yang sekiranya masih bisa untuk disempurnakan. Nah, dalam rangka Munas dengasinya juga masih akan
bisa untuk menyampaikan apa, apalagi juga undang-undangnya sekarang ada, seperti tadi yang katakan nanti harus disusul dengan peraturan-peraturan pemerintah pelaksanaan daripada undang-undang itu. Nah, inilah memerlukan masukan-masukan agar supaya apa yang telah kita lakukan itu akan lebih sempurna dan lebih akan rasakan faedah manfaatnya oleh para penguasa kecil.